Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah huwallazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida, amma ba'du. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, sehingga hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali, bersilaturahim kembali. Anak-anakku semua, siswa SMK Farmasi Muhammadiyah Cirebon, alhamdulillah, tidak terasa sekarang kita sudah berada di bulan Sya'ban, dan alhamdulillah Allah masih memberikan kekuatan kepada kita. Allah masih memberikan kesehatan kepada kita untuk menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian beberapa pekan ke depan atau beberapa hari ke depan, Sya'ban akan berlalu, Sya'ban akan meninggalkan kita, dan kita akan menghadapi atau kita akan memasuki salah satu bulan di mana dalam bulan tersebut Allah turunkan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat dan ampunan, serta bulan di mana Allah sediakan keutamaan bagi mereka yang mengisi di dalamnya. Bulan tersebut adalah bulan suci Ramadan. Yang jadi pertanyaan kita adalah, sudahkah diri kita mempersiapkan diri untuk menghadapi atau memasuki bulan yang agung ini, bulan yang penuh dengan rahmat, berkah, ampunan, dan keistimewaan yang Allah siapkan bagi mereka-mereka yang mengisi bulan suci Ramadan dengan ibadah, amal soleh. Paling tidak ada beberapa hal yang harus kita persiapkan di dalam menghadapi bulan suci Ramadan. Hal yang pertama yang harus kita persiapkan manakala kita akan memasuki bulan suci Ramadan adalah sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika akan memasuki bulan suci Ramadan, beliau memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban. Dan tidak hanya puasa sunnah, tapi beliau pun melaksanakan atau melakukan amalan-amalan yang lain, amal-amal soleh yang beliau lakukan di bulan Sya'ban. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu an menjelaskan dalam satu hadis yang berbunyi, "Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
istakmala siyama syahru illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksara siyaman minhu fi Sya'ban, yang artinya adalah aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa sebulan penuh kecuali di bulan Ramadan. Dan aku juga tidak pernah melihat, tidak mengetahui bahwasannya Rasulullah berpuasa yang lebih banyak daripada berpuasa di bulan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anak-anakku sekalian, ini artinya bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada umatnya, mengajarkan kepada kita bahwasannya kita harus mempersiapkan diri di bulan Sya'ban ini dengan ibadah-ibadah, dengan amalan-amalan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah dengan melaksanakan puasa sunnah. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau banyak melaksanakan puasa sunnah, lebih banyak beliau lakukan di bulan Sya'ban dibanding dengan bulan yang lain. Anak-anakku sekalian, kemudian yang kedua yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah kita hendaknya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat. Apakah dosa terhadap Allah ataupun dosa-dosa yang kita pernah lakukan terhadap makhluk. Allah memerintahkan kita untuk bertobat kepadanya, sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nur ayat 31, wa atubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Dan bertobatlah kalian kepada Allah, memohon ampunan Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan, mendapatkan kebahagiaan. Anak-anakku sekalian, kita juga harus menyadari bersama bahwasannya kita semua ini adalah hamba Allah yang tidak akan pernah terlepas daripada perbuatan salah dan dosa. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kullu bani Adam khata wa khairul khata'ina tawwabun. Tiap-tiap manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa, dan sebaik-baik mereka yang berbuat kesalahan, yang berbuat dosa adalah mereka-mereka yang segera bertaubat kepada Allah, memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, mari kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita perbuat, dosa kepada Allah maupun dosa kepada makhluk, dosa kepada orang tua kita, kepada ayah kita, ibu kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, ya, ataupun tetangga kita. Hendaknya kita memohon
maaf jikalau kita saat ini pernah memutuskan tali silaturahim dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, dengan teman-teman kita, kita sambungkan kembali silaturahim ini sebelum Ramadan mendatangi kita. Inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian, yang terakhir di dalam kita menghadapi, menyongsong bulan suci Ramadan yang sebentar lagi akan kita hadapi adalah kita harus membekali diri kita dengan ilmu. Tentunya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa Ramadan, hukum-hukum puasa Ramadan, ya, sunnah-sunnah Ramadan. Itu harus kita pelajari. Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi tidak hanya Allah memerintahkan untuk beribadah, tapi Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man amila amalan laisa lahu alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan yang bukan ajaran kami atau tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak atau ditolak. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih." Yang artinya siapa yang beribadah kepada Allah tanpa menggunakan ilmu, maka kerusakan yang akan ia perbuat lebih besar daripada kebaikan, kemaslahatan yang akan ia dapatkan. Ini artinya apa, anak-anakku sekalian? Hendaknya kita di dalam menjalankan satu ibadah, hendaknya didasari dengan ilmu, didasari dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar amalan kita tidak tertolak. Anak-anakku sekalian, itulah 3 hal ya yang harus kita lakukan manakala kita akan menghadapi bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan rahmat dan ampunan serta keistimewaan-keistimewaan yang Allah siapkan untuk diri kita di dalam nanti mengisi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua, kalian semua bisa mempersiapkan diri dengan 3 hal yang tadi, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita, Allah berikan taufik, Allah panjangkan usia kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, sehingga kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan di tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.